Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jadi hari Selasa pagi ini menjelang siang ini sengaja hari Senin ya. Punten ini hari Senin, bukan hari Selasa, salah satu besok. Jadi sengaja anak-anak muda ini, generasi muda ini, usia produktif ini kita ajak ke kampung, ex kampung nenek moyangnya ya. Dulu nenek moyangnya itu mengambil penghasilan hidupnya bergantung selain dari darat, dari pertanian, juga mengambil hidupnya itu bergantung pada laut, nelayan. Dulu ada istilah agar-agar. Agar-agar itu dibuat dari intip-intip atau dari rumput laut. Nah itu dulu dikonsumsi oleh masyarakat. Nah sekarang itu kualitasnya bukan hanya dikonsumsi oleh keluarga dan warga, itu untuk ekspor. Ternyata hasil penelitian bahwa intip-intip atau rumput laut dan sejenisnya itu bisa dipergunakan untuk apa? Krim. Apa krim itu? Untuk pembersih muka, pembersih rambut, untuk membuat kulit ya, kulit itu menjadi bersih. Itu dari laut ini ya. Itu bukan hanya dari ikannya, bukan hanya dari kepitingnya, bukan hanya dari airnya itu. Dan dari air dan tanahnya itu di masyarakat sini itu dulu nenek moyang kalian itu bikin garam, nggak pernah beli garam itu. Ambil dari laut, kemudian disuling, kemudian disaring dan sebagainya sehingga nanti akan menjadi garam. Jadi garamnya gratis, nggak ada yang beli. Minyaknya dulu masyarakat kita itu, orang tua kita itu dari minyak minyak letik namanya, bikin dari laut, dari kelapa. Nah kelapanya ngambil di ya ini tanah-tanah ini sebagian kecil saja ini. Sekarang sudah terancam ini, hampir punah lah ini, hampir punah. Kalau alam pertaniannya punah, lautnya punah, berarti kehidupan masyarakat Cilegon ini akan bergantung pada import. Import itu dari negara luar itu butuh berbagai macam. Pertama, butuh bersaudara, butuh mitra dengan negara pengekspor, ya, dengan Thailand, dengan Bangladesh, dengan India, dengan Birma, dengan negara-negara penghasil pertanian. Ini berarti kita bergantung pada negara lain. Kalau kita bermusuh dengan negara tetangga, ya kita nggak mendapatkan pangan. Disinilah yang dikhawatirkan, yang harus kita khawatirkan akan terjadi krisis. Krisis apa? Krisis hubungan. Krisis hubungan bilateral, multilateral. Ini akan berdampak pada pangan nanti. Karena kita sudah bergantung pada negara lain. Nggak ada lagi kita ini. Mau dari apa kalau bukan beli? Segala sesuatunya harus kita beli. Harus import. Ya, kita nggak tahu apakah sehat, mengandung kesehatan, apakah mengandung gizi-gizi, protein, ya, vitamin dan sebagainya yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kita kan manusia ya. Kita ini manusia, tentunya butuh butuh kandungan makanan yang mengandung protein, gizi, ya kan? Itu vitamin dan lain sebagainya. Kalau nggak mengandung itu, ya habislah generasi berikutnya. Karena protein itu, gizi itu, vitamin itu selain membuat tubuh itu sehat, juga akan membuat manusia itu mampu berpikir, ya, mampu membuat dirinya sebagai orang yang produktif, karena sehat jasmani, sehat rohani itu, sehingga meningkatkan SDM-nya itu tinggi. Kalau kita ketergantungan pada negara lain, kemudian kita nggak tahu
ya kan? Sehat dan tidaknya, healthy tidaknya, nah, kita akan generasi berikutnya terancam. Disebutlah generasi tertinggal. Ini bahaya, ya. Jadi selain itu, bawah laut ini merupakan ketahanan, bukan hanya ketahanan pangan, tetapi bukan hanya ketahanan ekonomi, tapi ketahanan negara, pertahanan negara. Dari apa? Ancaman dari luar. Baik ancaman dalam arti kata keamanan, tetapi yang lebih terpenting adalah ketahanan dari permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Penyelundupan itu sangat tidak mungkin, sangat mungkin melalui laut, jalur laut. Kalau sepanjang pantai itu dikuasai oleh perusahaan asing, ya kan? Perusahaan-perusahaan yang dari asing, apalagi ideologinya berbeda dengan kita, nasionalismenya berbeda dengan kita, kebangsaannya berbeda dengan kita, ya kita dalam ancaman hidupnya. Ini bahayanya itu. Jadi jangan sampai berpikir masalah money, ya kan? Euro, rupiah, ya kan? Dolar, ya kan? Yuan. Jangan hanya itu. Kita ini perlu ketahanan dan pertahanan, keamanan dan kenyamanan, ya. Jadi ketahanan hidup itu sangat penting, ya. Maka kalian sebagai generasi muda ini sengaja kita bawa hanya beberapa orang saja. Kita harapkan ini bisa ditransfer, bisa disampaikan kepada kawan yang lain, ya. Itu pentingnya kita mengenal lingkungan itu adalah untuk apa? Untuk memperkaya diri. Ya, mudah-mudahan ini akan bisa kita sampaikan bersama kepada seluruh lingkungan masyarakat kita. Sekali lagi, saya harapkan seluruhnya untuk dapat memahami, untuk dapat memperjuangkan hak-hak hidup kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.